Oke, Pak, Mas. gimana Mas Osak? Ya, waktunya mau nanam nanti ini rencananya Nawon sama Tapi bisa guys. Lah itu sudah disiapkan. Waktu diguyur. Ya kalau sekarang sudah sampean gulut, sudah gulut ya sudah. Belum Mas. Saya cuma baca saja itu kemarin sebelum baca saya masukkan kompos plus arang itu kurang lebih 2 ton lebih langsung. Untuk luasan berapa? 5.600. Oke. Itu sekarang masih dibaca, nunggu kering. Nah, nanti kering baru digulut. Itu rencananya Mas. Sekarang masih tahap menunggu kering itu. Saya bikin tandon air kolam itu 2 meter ukuran 4x10. 4 kali. Rencana untuk motor-motor itu Mas. Boleh. Cuman SOP-nya masih belum tahu itu Mas. Ya kalau jenengan masih panjang waktunya ya monggo disiapkan yang kita mau buat mikrobiom seperti itu disiapkan. Setidaknya sakjane Pasuruan ki namanya es boiler, limbahnya pabrik gula itu akeh loh. Dan limbah-limbah organik apa itu banyak itu. Rencana mau memanfaatkan itu Mas, abu dari pabrik kerupuk, yang satunya arang aktif dari sisa serbuk arang aktif itu untuk membakar baja. Itu kan bubuknya kan dari pakai itu Mas. Dia kan arang aktif. Itu kecampur batu bara enggak? Enggak Mas, itu murni dari, kalau nggak salah dari kayu parasum apa Mas? Nggak apa-apa kalau asal nggak kecampur fly ash ya, batu bara aman-aman saja. Ya, jadi itu sudah sebetulnya itu rezeki itu Kang. Apa namanya? Arang aktifnya itu Mas, serbuknya kan serbuk-serbuknya itu Mas yang dibuang itu Mas. Prinsip. Kalau arangnya kan dipakai itu. Iya. Jadi serbuknya dibuang. Iya, serbuknya dibuang nggak dipakai Mas. Oke. Prinsipnya gini Kang, prinsip pembenahan tanah itu ya. Prinsip pembenahan tanah. Jadi satu, ini untuk arang. Ya. Arang itu arang yang halus ini masuk ke dalam tanah. Nah, yang kasar di permukaan tanah. Nah, ini ilmu yang saya tidak tahu. Ya, iki ono bukune regane $400, Cek. Ngapunten Ju. Biochar, tentang biochar itu. Jadi kenapa yang halus harus masuk ke dalam tanah? Karena di dalam tanah tersebut kan pasti sudah ada mikroorganisme lokal. Nah, itu dia dengan yang halus itu tadi, penampang serapnya, penampang tempat untuk menyerap nutrisi, air dan sebagai rumah mikroba itu lebih lebar dibandingkan yang lebih besar, yang lebih kasar. Nah, yang lebih kasar ini dia di permukaan tanah, dia untuk mengikat air dan dari permukaan tanah, dia mengikat nutrisi yang diberikan, jadi tidak tercuci. Ibaratnya tanah itu, ngeten nggih, ini yang kasar nih. Di permukaan ini arang kasar. Ini kalau kita bicara biochar saja, bukan yang lain ya. Ini yang halus dalam ini. Nah, ketika ini ada air masuk kan, dia akan sudah dari sini sudah terikat dulu, masuk butir-butir air ini. Nah, nutrisi juga masuk, air, nutrisi masuk. Dan ketika terjadi evaporasi,
penguapan, ini kan balik nih. Ya nutrisi, ya air, penguapan ya. Iki diadai kan. Sama arang yang kasar ini dihambat. Jadi pada saat musim kering, tanah yang diperlakukan dengan biochar arang itu tadi itu akan lebih lembab lebih lama dibandingkan yang tidak diperlakukan. Nah, ini kelebihannya. Nah, kalau sudah seperti itu, tanaman cukup, yang membutuhkan air pun hanya sedikit, karena di dalam tanah air, nutrisi dan lainnya itu tersedia dalam kapasitas yang cukup, tidak berlebih dan tidak kurang. Oke, monggo lanjut. Gue yang lain. Oke, kalau gitu saya ini ya mau masukkan satu metode ini dipakai, jadi apapun ya. Jadi jangan takut kita tidak memiliki material yang cukup. Jangan takut kita tidak memiliki waduh, aku nggak punya dekomposer yang cukup, material yang cukup, pupuk yang ini tanahnya jelek. Jangan takut, tetap aja bertani di semua jenis tanah, karena sebetulnya bumi ini sudah diperintahkan Allah untuk menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan hanya saja kita nggak sadar, kita lupa, iya ternyata kita sudah disediakan. Prinsipnya gini, prinsip remediasi. Yang mediasi itu satu, bersahabat dengan gulma. Di lahan-lahan yang kritis sekalipun, gulma pasti ada. Nah, artinya ya kita manfaatkan, kita potong dia. Jangan dibunuh, jangan diherbi. Karena di perakaran gulma itu ada PGPR, ada mikroba yang membantu menjaga kesuburan tanah. Nah, kita bersahabat dengan gulma. Dari gulma ini nanti kita dapat bahan organik. Dari gulma ini nanti kita dapat mikroba lokal. Nah, dari gulma ini kita juga dapat nutrisi. Nah, bukankah syarat tanaman untuk tumbuh baik itu harus ada itu? Oke, perlu bahan organik, lokal. Nah, kita harus bersahabat dengan gulma. Nah, ini sebetulnya berlaku juga sih ya untuk tanaman-tanaman konvensional. Jadi ojo dipateni, bubut tono ae, taruh karena kita sudah pakai metode mikrobiom, ya taruh lho Mas kan bongkar musa. Enggak, ya taruh di di luar situ tempat itu nanti untuk jenengan cadangan pemupukan berikutnya. Cadangan nanti pada saat memang harus nambahi bahan organik itu gitu. Nah, jadi prinsipnya bersahabat dengan gulma. Terus yang kedua, jangan merusak. Jadi apapun itu, kalau kita bertani dengan merusak ya tentunya oke, hasil sekarang akan bagus, musim berikutnya akan turun. Ya karena ekosistem di situ yang sudah bagus sampai rusak. Ya, jangan merusak. Bun Kenesen punya prinsip jangan merusak, jangan merusak kalau tidak bisa memperbaiki. Bukan berarti kita yang sudah bisa memperbaiki dipersilahkan merusak, tidak, konyol namanya. Jadi
jangan merusak. Bisa mungkin bertani, kita jangan merusak, malah memperbaiki. Makanya prinsip-prinsip remediasi Bungenesen itu bertani sekaligus menyuburkan tanaman, menyuburkan tanah. Kok gak tidur, Mas? Nah, jadi ayo kita bertani dengan menyuburkan tanah dengan cara-cara yang arif. Jangan takut nggak ada bahan organik, jangan takut kekurangan pupuk, karena alam sudah menyediakan. Kita punya komposti. Komposti ini mau dikimiakan, oke, mau diorganikan, oke, mau digawoneng dindi, silahkan. Ke tambang, ke tambak, ke pertanian, bahkan ke Mas Putra kan nandur di apa itu hidroponik, silahkan. Itu sebetulnya metode yang sangat efektif, efisien saat ini. Itu yang penting. Jadi Sobat Bungenesen, sahabat Toa, jadi prinsip remediasi kita bertani ini, kita bersahabat dengan gulma dan jangan merusak. Nah, kalau memang dipaksa kita harus merusak, kita harus tahu resiko, bagaimana kita bisa memperbaikinya. Bahan organik keluar dengan sekian ton banyaknya menjadi buah, menjadi bulir, menjadi hasil panenan yang baik ke kita. Resikonya tentunya tanah semakin kurus. Bagaimana kita bisa mengembalikan kesuburan tanah itu tadi bertahap. Tidak harus sekarang-sekarang, tapi kita mulai. Tidak perlu kita melakukan langkah besar. Lakukan aja sekarang apa yang kita bisa. Waduh Mas, angel yang model gini. Ya sudah, lakukan apa yang bisa dilakukan. Kita jangan berhenti cuman wah ini komposti saat ini jos, ya sudah ini aja dipakai. Ya saya tidak suka. Karena tanah kita, komposti itu instan sifatnya. Ketika tanah itu subur, oke, dia 100% akan dibutuhkan oleh tanaman, akan diserap oleh tanaman. Tapi ketika tanah itu tidak subur, atau tanah ini kritis, atau tanah ini endemik penyakit, nutrisi itu akan diserap tanah dan tanaman. Jadi tanaman dapat sisa, bukan tanaman itu mendapatkan energi yang utuh. Nah, artinya ya kita lakukan. Masukkan bahan organik dengan metode kantong mikroba perlahan, jangan langsung rusak, karena kita menaker menimbang diri sendiri juga belum tentu kita akan mampu melakukan ini dengan sporadis. Itu makanya kita step-step aja, langkah-langkah yang sudah kita lakukan dipertahankan, diperbaiki, ditingkatkan. Nah, insya Allah ketika tanah itu subur, tanaman pasti akan subur, karena tanah akan mengembalikan nutrisi yang kita berikan tadi menjadi tanaman yang baik, dan akan terjaga dari patogen, terjaga dari hama. Dan kalaupun ada hama, karena tanaman nutrisinya tercukupi, ya dia akan mampu menolak hama itu sendiri. Oke, mungkin sampai di sini dulu Sobat Bungenesen, sahabat Toa, teman-teman dulur-dulur petani dimanapun berada. Alhamdulillah di malam yang penuh berkah ini, alhamdulillah ya kita bisa ketemu meskipun di Google Meet ya. Insya Allah nanti suatu saat kita pasti ketemu lah di Lokakarya, kapan, mana gitu, insya Allah. Saya yakin. Jadi mudah-mudahan ini menjadi manfaat, malam ini menjadi ya sedikit ilmu ini menjadi manfaat, sedikit menjadi solusi. Kita ketemu lagi di selanjutnya, di Google Meet selanjutnya yang akan lebih tertata. Dan ini kami rekam di kamera untuk nanti kita share lewat channel YouTube. Ya mungkin ada enggak total 100% ya, tapi insya Allah itu bisa jadi pelajaran, bisa menjadi dipelajari bersama-sama. Terima kasih waktunya. Saya Wahyu Garuda, matur nuwun, salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.